Kemudian kita akan masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu momen couple. Ini adalah deskripsi momen couple. Jadi couple adalah sepasang gaya yang besarnya sama, garis aksinya sejajar, namun arahnya berlawanan. Ya, kita lihat di sini ada setir mobil ya, ada titik C, ada titik B. Di titik C ada gaya F ke atas, dan di titik E ada gaya ke bawah ya. Ini besarnya sama-sama F. Hanya saja arahnya berlawanan. Nah, dengan demikian kita bisa hitung resultan gayanya 0 ya. Jadi seakan-akan ini tidak bergerak, ya totalnya 0. Kalau kita hanya menggunakan eh, definisi yang tadi, harusnya ini tidak ada putaran kan? Tidak ada putaran, tidak ada torsi atau tidak ada momen. Tapi ternyata bisa kita putar setir mobilnya bisa kita putar. Nah, ini yang disebut sebagai momen couple, momen yang dihasilkan oleh couple. Nah, ini gambar tiga dimensinya ya. Di sini ada gaya F, ini ada titik C, titik pusatnya. Di sinilah ada vektor momennya ke arah sumbu Z ya. Di mana di sini kalau momen couple, D-nya ini, lengan momennya adalah jarak terdekat antara kedua uh, gaya yang merupakan momen ya. Kan kalau momen itu sepasang. Berarti gaya satu sama gaya 2 ini jaraknya berapa? Kita ambil jaraknya yang paling dekat atau yang tegak lurus ya. Sama seperti tadi tegak lurus. Contoh soal, ini ada cantilever lagi. Tentukan momen dari couple berikut. Ini ada couple 10 Newton yang ke arah atas dari titik A sama ke arah bawah dari titik B. Ya. Di sini juga menggunakan triple Pythagoras 345. Lalu A jaraknya dari A ke O itu 100 mm. Demikian juga dari B ke A 100 mm. Maka B ke O itu 200 mm. Jarak antara A ke B itu 60 mm ya, 2 kali 30. Nah, cara menjawab dengan langsung tentu seperti ini ya. Kita langsung mengalihkan 10 Newton dikalikan D. Hanya saja kita sulit menemukan D-nya berapa. Tentu sulit. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan cara lain, alternatifnya dengan cara atau dengan menggunakan teorema Varignon. Dengan teorema Varignon, kita pecah gaya F tadi menjadi komponennya pada sumbu X dan sumbu Y. Ke sumbu X gayanya 6 Newton, sumbu Y 8 Newton. Begitu juga couple-nya yang di sini. Nah, D-nya kita ambil jarak antara A dan B. Jadi antara A dan B, jarak dx-nya pada sumbu X adalah 100 Newton. Sedangkan jarak dy-nya adalah 60 Newton. Dari sini hingga sini ya. Nah, ini dx-nya dan ini adalah dy. Kemudian dengan menggunakan sense ini, kita bisa menebak kemana arah putarannya, kemana arah rotasinya. Ya, perhatikan untuk A, pada dx, A ini, AX ya, AX ini hanya memutar pada sudut atau titik sini ya. Nah, jadi dari titik ini diberi gaya ke atas, maka putarannya kan akan ke searah jarum jam ya. Jadi AYDX ya atau FYDX akan menghasilkan putaran searah jarum jam. Sementara kalau di sini kita lihat yang ujung sini B ke bawah akan menghasilkan putaran yang sama persis kan. Makanya kita hanya perlu salah satu saja. Ya, antara kita menggunakan F pada titik A atau F pada titik B. Kemudian kita lihat pada komponen sumbu Y-nya di sini. Komponen pada sumbu Y-nya sejauh 60 mm ya. Nah, kalau dengan menggunakan F dari yang A ke sini, maka putarannya kan berlawanan jarum jam kan ke sini ya. Begitu juga dengan B yang di sini. F yang dari B ke arah sana ya putarannya. Maka juga akan menghasilkan putaran
berlawanan jarum jam. Ya, perhatikan di sini kalau saya putar dx menggunakan Fy akan menghasilkan putaran searah jarum jam. Sementara kalau dy terhadap Fx akan menghasilkan putaran berlawanan jarum jam. Nah ini, jadi Fx-nya 6 Newton, Fy-nya 8 Newton, dx-nya yang di sini itu 100 mm, dan dy-nya 60 mm. Ya, kita tadi dapatkan Fx dy itu positif, Fy dx itu negatif, sehingga bisa kita hitung hasilnya menjadi 0,44 Nm, arahnya searah jarum jam, ya, negatif. Kemudian contoh soal kedua, kalau ini bentuknya koordinat ya. Di sini ada titik 660, di sini titik 830. Ya, tanda 0 ini berarti dia tidak berada pada titik tidak berada pada sumbu Z ya. Jadi pada sumbu Z-nya 0. Kita hanya bahas pada dua sumbu saja, sumbu Fx, sumbu X dan Y. Gaya F di sini, couple-nya, dinyatakan dalam bentuk vektor kartesian 10i kurang 4j Newton. Ya. Jadi ada 10 Newton pada arah X dan 4 Newton, min 4 Newton pada arah Y. Tentukan besar momen yang dihasilkan couple tersebut. Ya. Jadi ini couple-nya tentu akan menghasilkan momen pada D-nya ini berarti ya. Ini D-nya. Kita dapat menjawab soal tadi dengan cara memecah F dan D ke dalam proyeksi komponen X dan Y masing-masing. Di sini saya tampilkan Fx ya, 10 Newton. Ini diperoleh dari vektor kartesiannya tadi ya, 10i, maka Fx-nya sama dengan 10 Newton. Kemudian jarak dy ini saya ambil dari selisih antara 6 dan 3 ya. 6 dan 3 kan menjadi 3 meter. Lalu ini ada Fy, komponen Fy-nya 4 Newton tadi ya. 4 Newton. Jarak dx kita dapatkan dari selisih antara 6 dengan 8, yaitu 2 meter. Ya, jadi di sini saya tampilkan dy sama dengan 6 kurang 3, 3 meter, dan dx-nya 8 kurang 6, 2 meter. Kemudian resultan momennya, plus fx dy min fy dx. Perhatikan di sini, yang fx dy putarannya ke sini ya. Putarannya counterclockwise atau berlawanan jarum jam, makanya di sini tandanya plus. Kemudian yang Fy dx ini putarannya ke sini atau searah jarum jam kan, min. Nah, makanya di sini saya tandakan min 30 Nm kurang 8, plus 30 Nm dikurang 8 Nm, hasilnya plus 22 Nm. Atau arahnya berlawanan jarum jam. Terakhir, kita masuk ke materi resultan momen couple. Jadi ini sama saja dengan resultan tadi, resultan momen yang biasa, yaitu penjumlahan dari F dikali D. Namun D di sini adalah jarak antara couple masing-masingnya. Untuk soal yang pertama ini ada 3 buah couple ya. Kita perhatikan di sini ada F1 dan ini F1 temannya. Ya, ini F1, ini min F1. Besarnya 200 pound dengan jarak D1 4 feet. Kemudian F2 yang ini dengan ini ya 450 pound dengan jarak 3 feet. Dan di sini ada F3 300 pound dengan jarak 5 feet. Kita bisa dapat dengan mudah ya merumuskan resultannya, yaitu F1 itu arahnya tentu seperti ini ya, arahnya berlawanan searah jarum jam atau minus. Sementara F2 D2 yang ini arahnya ke sini. Sini ya. Berarti arahnya berlawanan jarum jam plus kemudian F3 D3 ini ke sini ya.
Ini arahnya searah jarum jam atau min. Ya, jadi saya tandai di sini ini min, ini plus, ini min. Hasilnya min 950 pound feet ya. Ini pound feet. Arahnya kemana? Minus berarti clockwise atau searah jarum jam. Nah, ini rangkuman terhadap pelajaran hari ini ya. Yang pertama, momen merupakan kecenderungan suatu benda untuk berotasi akibat gaya yang bekerja padanya. Yang kedua, suatu gaya dapat menghasilkan momen dengan titik sumbu rotasi harus memiliki lengan momen ya, yakni jarak yang tegak lurus antara garis aksi gaya dengan titiknya ya. Kemudian, momen yang dihasilkan suatu gaya sama dengan momen resultan dari tiap komponen tersebut. Ini disebutkan atau dinyatakan sebagai teorema Varignol. Dan yang keempat, couple adalah sepasang gaya yang besar sama dan garis aksinya sejajar namun arahnya berlawanan. Dengan demikian, gaya resultan dari couple adalah 0. Ya. Namun, momen juga dapat dihasilkan oleh couple walaupun tadi resultan gaya dari couple adalah 0. Di mana lengan momennya adalah jarak terdekat atau tegak lurus dari kedua gaya tersebut. Demikian saya rasa cukup materi hari ini ya, cukup padat sekali sesuai dengan kemarin umpan balik ingin mendapatkan contoh soal yang banyak ya. Jadi saya sudah berikan minimal 2 masing-masing. Nah, ini adalah referensi yang bisa dibaca untuk mempelajari berikutnya ya. Pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan tentang titik pusat massa. Demikian, saya rasa sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.